HTI ini pada saat itu? Jadi agenda mereka yang pertama mendirikan DPRD membuat syariah Islam. Jadi mereka ingin memasukkan syariat Islam ke semua wilayah yang ada di Indonesia. Itu. Makanya mereka mulai berhasil bikin di Banten. Ingat nggak Bang? Perda syariah Islam. Oh ya, perda syariah. Itu kesuksesan mereka tuh kala itu. Kubu-kubu itu mereka bikin di Perda Banten. Kalau di Aceh kan mereka sudah aman lah. Di Aceh memang ini kan memang syariah. Ini anggota DPRD-nya untuk bikin perda syariah. Ya, mereka sukses. Dan ini rencananya kalau di tiap-tiap daerah sudah ada perda-perda syariah, mereka harus menguasai Indonesia. Jadi ini kecil-kecil dulu nyusupin. Apa tujuan akhirnya itu, Bu? Negara khilafah. Negara khilafah. Itu nggak sekedar pepesan kosong, tuh bener. Itu serius, Bang, serius. Dan mereka ada yang mendanai dari asing. Ada yang mendanai dari London. Oh, kalau dari London kan kantor pusat HTI kan memang di situ. Hizbut Tahrir kan memang kantor pusatnya di London. Nah itu dia. Dari situ mereka dibiayai. Kenapa HTI disuruh berfokus di Indonesia? Karena di Indonesia itu penduduk Islamnya terbanyak. Maka dianggapnya lebih mudah untuk membuat negara ini ya seperti negara Islam gitu. Awalnya kan mereka orang-orang asing itu Bang mengira Indonesia itu kan negara Islam awal-awalnya. Bahkan saya pernah ngobrol dengan teman-teman itu, saya juga ada komunitas kan dengan teman-teman mancanegara itu. Oh kamu itu di Indonesia itu negara Islam? Bukan, negara republik, demokrasi dasarnya, bukan Islam. Tapi kan itu negara umat Islam paling banyak ya, tapi kita bukan negara Islam. Nah, atas dasar itulah makanya orang-orang asing itu ingin HTI itu bercokol di Indonesia. Dan mereka udah banyak banget Bang. Jutaan ada di Indonesia. Nah, ketika Pak Jokowi kemudian menganggap itu sebagai ormas terlarang, apa yang menjadi catatan Ibu DJ saat itu? Apakah artinya mengkonfirmasi ya wajar kalau ini dilarang? Dan sampai tahun berapa Ibu masih terlibat di sana, di grup itu maksudnya? Nah, di grup itu saya akhirnya menyadari bahwa ini kayaknya komunitas nggak benar juga gitu. Karena pas sedikit-sedikit bicara makar, sedikit-sedikit bicara kudeta, sedikit-sedikit demo, sedikit-sedikit ini. Bahkan mereka menyebarkan selebaran-selebaran untuk menolak gereja lah, apalah. Ini menurut saya kayaknya, wah ini nggak beres ini. Akhirnya saya keluar di tahun 2011. 2011 saya udah keluar dari grup itu udah. Berarti ada 5 tahun nggak Ibu bersama? Dari 2006 sampai 2011, 5 tahun. Cukup lama ya? Lama sekali, lama. Dan saya lumayan saya donatur saya di situ. Oh. Jadi kalau ada kegiatan apa demo ya saya donaturnya. Makanya saya dirangkul bener sama mereka. Dan Bang tahu nggak, waktu saya mendukung Bapak Jokowi 2014 itu teman-teman saya yang ada di grup itu neror saya setiap hari. Kamu bancingan, kamu dulu, kamu. Oh. Karena mereka nggak mendukung siapa Bu waktu itu? Waktu 2014 itu Prabowo. Hatta berarti. Hatta, iya. 2 periode mereka mendukung Pak. Karena PKS di situ. Karena ada PKS. Kan PKS itu partai yang mengakomodir mereka. HTI ini. HTI dan FPI. Yang berbahaya menurut Ibu HTI atau FPI Bu? Bagi kepentingan demokrasi kita, bagi kepentingan ideologi kita. Dua-duanya bahaya. Cuma kalau HTI ini lebih berbahaya dari FPI. Karena HTI ini kan mereka benar-benar pilihan orang-orang yang militan banget ini di HTI. Kalau FPI kan dia gerombolan preman-preman yang dipakein jubah. Oh, bedanya di situ. Kalau HTI benar-benar militan, benar-benar muslim yang taat, yang militan, yang dicuci otaknya setiap hari, itu HTI. Kalau FPI ada keinginan juga negara khilafah? Ya sama. Sama juga. Karena orang HTI juga ada di FPI kan. Oh. Kan mereka dulu ada FUI namanya. Iya FUI ya. Iya. Banyak Bang dulu ormas-ormas Islam itu mereka menjadi satu. Nah, kalau kita lihat salah satu bahkan sebagian besar ya orang-orang yang terkait dengan ijazah palsu ini ya, dan bahkan salah satu pengacara mereka itu kan jelas-jelas tuh orang HTI ya, Amir Kosinudin itu. Apakah mereka sekarang ini memang sedang memanfaatkan kendaraan ini lewat Roy Suryo sebenarnya
Iya. Bagaimana Iya. Ibu membacanya ini? Ketika Ibu paham bahwa HTI itu sejelek itu memang niatnya, artinya kan niat dia kan memang sudah bisa dianggap itu niat yang dari dirinya sendiri itu sudah ada niat makar. Iya kan? HTI itu kan begitu. Iya. Ingin merubah konstitusi, Betul. ingin merubah dasar negara Iya. menjadi negara Islam, kan begitu. Bahkan mengharamkan Pancasila. Ada semacam doktrin seperti itu, Bu ya? Iya. Bendera haram, Pancasila haram, UUD 45 haram. Mengharamkan semuanya. Jadi kalau kalian masih hidup di negara yang masih berdasarkan Pancasila, benderanya merah putih, kalian murtad, haram kalian. Akhirnya berbondong-bondong orang mendukung PPHT untuk merubah itu semua supaya nggak masuk neraka gitu kan. Mereka doktrinnya nakut-nakutin neraka. Nah, kenapa Bu ya? Orang-orang kayak Pak Fahru Rozi, kayak Pak Sunarko, ya, para purnawirawan itulah ya, kok sekarang bersimbiose dengan mereka? Apakah hanya karena mereka dulu pernah ada di kubu Anies Baswedan? Jadi punya sakit hati yang sama, punya kepentingan yang sama, ya, termasuk juga bahkan yang intelijen pun menjadi konyol begini kan sikapnya. Masa intelijen memberikan analisa terbuka ke publik, kan itu konyol, kan gitu loh. Iya. Gimana Bu? Jadi begini, para purnawirawan kenapa bergabung dengan FPI-HTI? Karena menyangka bahwa FPI-HTI itu masih banyak pasukannya. Oh, menyangka dan mengira ya. Mengira. Kan mereka butuh people power. Selama ini kalau mereka ngomong revolusi people power. Yang punya people power siapa mereka sekarang? FPI-HTI itu masih banyak. Walaupun sudah dibubarkan itu masih banyak, Bang. Oh iya. Masih banyak akar-akar. Bahkan mereka punya sekolahan, mereka punya universitas. Mereka udah mengakar kemana-mana itu. Makanya mereka berafiliasi dengan mereka. Oh itu. Iya. Itu membuat mereka merasa yakin karena mereka merasa punya masa. Betul. Dan abang tahu kan ada gerakan rakyat sekarang yang lagi ormas gerakan rakyat yang di dalamnya ada Anies Baswedan. Nah itu orang-orang itu. Oh iya kan katanya mau Armin mau lagi mendirikan ormas. Oh ternyata ormas itu. Ormas itu ya orang-orang itu. Berarti ormas itu sebenarnya adalah mantan HTI dan FPI yang ada di situ. Rata-rata. Berarti bisa dikatakan ormas yang akan didirikan Anies Baswedan ini adalah representasi dari ormas terlarang yang sudah dibubarkan Pak Jokowi. Betul. Apakah pemerintah akan mengizinkan seperti itu, Bu? Walaupun mereka di atas kertas ya, agar mendapatkan izin ya kan terdaftar dan seterusnya dari pemerintah dasar negara Pancasila. Padahal itu hanya teks saja, tapi jiwanya Ibu yakin? Yakin saya. Itu kan hanya kulit aja. Mereka bilang gerakan rakyat lah apa namanya kan. Karena apa? Selama ini kan Apa Bu nama ormasnya Bu? gerakan rakyat kalau nggak salah. Gerakan Rakyat. Kan selama ini FPI yang dibubarkan, HTI dibubarkan, mereka ingin bikin lagi ormas baru dengan nama FPI yang tadinya Front Membela Islam. Membela Islam jadi Front Persaudaraan Islam, Persatuan Islam, tahu kan ditolak sama Kemkumham karena ketuanya kan masih Siris. Akhirnya mereka membuat sebuah ormas yang besar yang di dalamnya mungkin tidak ada rizik, tidak ada ini, tapi tetap saja dengan visi misi sama seperti mereka ini. Nah, Ibu melihat ormas gerakan rakyat yang konon katanya akan dipimpin oleh Anies Baswedan ini adalah berarti Anies sadar bahwa dia sedang merepresentasikan bagian dari HTI. Apa bisa dibaca seperti itu? Saya bacanya begitu. Makanya berbahaya Anies Baswedan. Menurut saya, Bang. Berarti Anies punya pemahaman di kepalanya, sebenarnya di dalam hatinya dia bersepakat dengan agenda-agenda dan tujuan-tujuan dari Hizbut Tahrir Indonesia itu yang sudah terlarang. Misalnya HTI kan akan akan mengharamkan Pancasila. Berarti sejatinya seorang Anies Baswedan bisa dikatakan sepakat dengan ide itu menurut Bu Diji. Ketika Anies Baswedan dicalonkan menjadi presiden, dia pun diam saja ketika disebut Imam Mahdi. Abang tahu nggak maksudnya penyebutan Imam Mahdi itu apa? Gimana Bu? Maksudnya gimana? Imam Mahdi, ketika seseorang disebut Imam Mahdi, itu kan artinya ada sebuah baiat. Siapa yang membaiat seseorang menjadi Imam Mahdi? Ya Hizbut Tahrir. Bendera hitam. Itu kalau lihat kisah-kisah Rasulullah, nubuatan Rasul, nanti akan muncul bendera-bendera hitam,
berbaiat menunjuk seseorang imam Mahdi. Artinya apa? Dari sini saja gambaran ini aja kita udah tahu Anies Baswedan itu ke arah mana. Ya loh. Kenapa Anies Baswedan mau mengambil langkah-langkah politik yang sangat berbahaya itu, Bu, untuk keutuhan NKRI? Berarti Anies bisa dianggap orang yang berbahaya secara politik dan ideologi buat republik ini. Tapi gini, Anies Baswedan ini lumayan cerdik. Ketika orang menganggap dia itu bagian dari EPI dan HTI, dia mulai cerdik. Dia mendekati pendeta-pendeta, dekati wihara-wihara, sampai dia pernah dibaptis menggunakan nama Yohanes. Dia cerdik, ingin menyingkirkan tuduhan orang bahwa saya EPI HTI, karena saya pun toleran dengan beberapa agama. Dia cerdik. Apa tujuan dia cerdik itu menurut Bu DJ? Sebenarnya Anies Baswedan ingin mengakomodir kekuatan yang ada di FPI dan HTI, tapi dengan mengubah mindset rakyat Indonesia bahwa dia itu FPI dan HTI. Sehingga dia mengkamuflase itu semua dengan dia mendekati pendeta lah. Itu di gerakan rakyat tuh ada pendeta juga di situ. Oh, untuk mengkamuflase sebenarnya. Artinya orang-orang yang plural yang ada di gerakan rakyat ini seolah-olah ini bukan politik identitas, politik agama. Ini adalah rakyat. Ada segala agama di sini. Iya. Itu hanya strategi, taktik. Pada saatnya nanti kalau memang mereka menemukan jalan, mereka akan menyingkirkan itu. Menurut Bu DJ, dari Ibu kan 5 tahun loh di sana. Mereka akan menyingkirkan itu. Mereka akan melakukan apa saja demi menguasai Indonesia. Udah itu titik. Menguasai Indonesia dengan dasar Islam. Betul. Melakukan apa saja, mau itu kebohongan, mau itu fitnah, mereka akan melakukan itu. Yang penting bisa menguasai Indonesia. Bagaimana dengan orang-orang yang non-Islam yang diajak sekarang? Ketika itu sudah tercapai misalnya, apa yang akan mereka lakukan? Ya ini perlu dipertanyakan nih pendeta-pendeta yang masuk itu. Apakah dia memahami itu apa enggak? Bisa jadi mereka nggak tahu. Bisa jadi mereka tahu atau bersekutu juga atau cari aman. Karena ada beberapa pendeta yang cari aman. Takut dipersekusi. Dulu kan FPI begitu kecil. Oh, karena takut dipersekusi. Berarti bisa dikatakan siapa yang ngibulin ini sebenarnya kan begitu. Siapa yang dikibulin dan mengibuli kan gitu loh. Iya, makanya nih negara harus waspada menurut saya. Terhadap gerakan-gerakan kamuflase ini harus waspada. Apalagi di dalamnya ada mantan jenderal, ada GAM udah mulai muncul ini, menyebut-nyebutkan saya panglima GAM. Itu ngeri sekali bang. Kalau udah kayak begitu harusnya negara mulai waspada. Karena saya kan pernah di dalamnya, kemudian saya pernah menjadi target untuk dipersekusi oleh mereka. Nama saya masuk ke daftar orang yang dicari HTEPI. Karena Ibu kemudian keluar ya. Betul. Saya nomor 11. Maunya mereka sebenarnya Ibu tetap bertahan di dalam. Maunya mereka saya berhenti, tidak usah ngomong. Gak usah ngomong apa-apa tentang FPI, HTI, saya harus suruh diam. Makanya nomor 11 saya masuk target mereka. Dan sudah dilakukan. Saya pernah dipersekusi bang. Oh ya? 30 orang datang ke kantor. Ke kantor Ibu? Mereka mau culik gitu maksudnya? Enggak, mereka alasannya ingin ketemu, mau bicara soal perburuhan. Karena saya paham juga tentang buruh. Iya. Ternyata enggak, mereka bicara tentang status-status saya di medsos. Apa ungkapan-ungkapan saya tentang FPI, HTI. Mereka bicara itu. Ibu dong, ini orang siapa kok tahu ngomong tentang status saya di Facebook, status. Ternyata mempersekusi saya. Memang Ibu mau diajak keluar kantor gitu oleh mereka? Mereka datang, kebetulan orang-orang itu orang kantor saya bang. Sebagian besar orang kantor saya. Berarti sudah orang tersusup sejauh itu ya mereka? Di kantor sudah saya menyusup itu mana-mana. FPI, HTI banyak sekali. Itu waktu, ingat nggak demo 212 itu? Itu sebagian besar karyawan kita tuh keluar untuk ikut demo bang. Dan diizinkan oleh manajer-manajer kita. Manajer-manajer kita pun tersusupi, terdoktrin oleh HTI FPI. Di kantor kita. Bagaimana pada saat itu Bu DJ bisa lolos dari persekusi mereka? Ya notabene juga banyak teman kantornya pada saat Lalu itu. kan saya
dilindungi di kantor karena aset negara. Jadi saya langsung calling security. Calling security dan saya minta CCTV-nya dicek, ini orang persekusi saya dan orang-orang langsung ditindak. Langsung dikasih SP semuanya. Nah, melihat ternyata pembubaran atau dianggap terlarangnya FPI dan HTI yang sekarang ini seolah-olah mereka mendapatkan angin dengan gerakan-gerakan dari pemakzulan, ya kan, kemudian ijazah palsu, seolah-olah mereka punya wadah gitu ya Bu ya, untuk mengartikulasikan lagi ya paham-paham mereka, punya wadah untuk menteror publik, ya kan, dengan seperti yang Budi J bilang, mereka menghalalkan segala cara. Iya. Artinya mereka menyampaikan dusta, ujaran kebencian, hasutan, itu bagi mereka halal kan? Halal. Ini yang terjadi saat ini. Betul. Tujuannya kan sebenarnya bukan untuk untuk mencari kebenaran tentang ijazah palsu, bukan itu. Tujuannya hanya ingin membuat gaduh, membuat kacau, tujuannya itu. Tujuannya bukan untuk yang orang Pak Jokowi ijazahnya tapi tawan palsu, enggak. Hanya ingin bikin gaduh, bikin ribut. Makanya mereka akan terus-menerus mengeluarkan isu-isu fitnah-fitnah. Mereka berharap kalau negara kita gaduh, kacau, pemerintah terganggu, mereka bisa masuk lebih cepat. Berarti kan memang benar sasaran mereka sebenarnya ingin mengkudeta, ya kan, kudeta merangkak. Mereka sebenarnya dari pemakzulan, ya kan, yang seolah-olah orang fokus, mereka tuh hanya fokus ke Wapres, padahal sejatinya mereka ingin melengsarkan Pak Prabowo juga. Negara ini pengen dia bubar kan mereka. Nah, menurut Budi J, Prabowo Gibran ini kan menang mayoritas cukup telak ya, 58% itu kan telak gitu. Lawannya kan 16% dan 24%. Dan mereka nggak satu DNA lah ya, partai yang kalah ini. Dengan mobilisasi massa, ya, komunikasi publik yang ada, yang seolah-olah dirijennya ini, kan, yang di mana-mana isu ijazah palsu, isu pemakzulan itu terus ada di podcast, di story-story, cerita-cerita yang ada di sosial media tanpa henti, ya. Bagaimana respon yang 58% ini menurut Ibu? Benar-benar ular tidur? Atau jangan-jangan teman-teman 58%-nya sudah mulai juga terjaga dan kemudian sedang berkonsolidasi juga untuk mencoba membentengi nih, ya, orang-orang yang ternyata punya agenda nggak hanya sekedar untuk menjelekkan Pak Jokowi, tapi lebih dari itu. Bagaimana Ibu menilai teman-teman yang 54% ini? Justru ketika mereka terus-menerus menggoreng-goreng isu, membuat gaduh negara, yang 58% yang tadinya tidur karena menang, tidurnya nyenyak, terbangun juga mereka. Udah mulai terbangun. Dan teman-teman saya yang tadinya nggak aktif di media sosial udah mulai nelponin saya, ini gimana sih Mbak Diji, kok begini. Mereka sudah mulai tersadar bahwa negara kita ini memang sedang dibuat kacau. Dan pemerintahan Prabowo Gibran sedang diacak-acak, ingin dibuat nggak fokus untuk program-programnya Pak Jokowi, nggak fokus-fokus lagi. Nah, mereka ini ketika membuat sebuah kegaduhan di negara kita, mereka berharap bahwa kegaduhan ini akan menyebabkan negara kita hancur lebur, yang 58% beradu dengan yang 16 dan 24% ini. Mereka akan gaduh, mereka akan berseteru, tidak hanya di medsos tapi juga di dunia nyata. Mereka menginginnya begitu. Sekarang ini kekuatan-kekuatan mereka, Bang, HTFPI disuruh diam dulu. Kalian diam di masing-masing base camp. Ada tiap-tiap daerah tuh ada, Bang. Mereka punya base camp, disuruh diam. Nanti kalau sudah mulai ada letusan dari yang 58% ini, mereka bergerak. Ini serius, Bang. Makanya negara kita ini, terutama Intel harus mulai. Jadi mereka ada base camp itu di setiap kota. Waktu di Malang, Abang sampai mengira nggak sampai DPRD dilemparin api, dibakar? Itu siapa mereka itu? Ya itu yang mereka bangunkan di situ. Malang bergerak.
Aceh. Nyoel-nyoelnya bangun mereka bikin ribut. Ngeri bang. Dan gerakan rakyat, ormas gerakan rakyat ini mungkin akan menjadi kendaraan besar mereka. Sekoci-sekocinya basecamp yang ada di tiap kota ini ya. Mereka udah punya banyak sekali pasukan. Berarti menurut Bu DJ, apa dong kerja Badan Intelijen kita selama ini? Kok tidak bisa cegah tangkal? Tugas intelijen kan begitu. Sebenarnya mereka sudah tahu. Cuma kan memang tidak bergerak. Jadi kalau tidak bergerak nggak bisa ditangkap. Oh. Tapi sudah dalam pengawasan mereka ini sebenarnya. Ibu yakin ya aparat kita sudah mengawasi mereka, sudah tahu titik-titik pos base camp ini di mana alamatnya, siapa ketuanya, itu sudah tahu. Sudah tahu semua, Mbak Nada itu sudah terdeteksi semuanya. Sudah terdeteksi semuanya. Jadi kalau itu bergerak, ya tim kita mungkin udah ada di situ yang awasin. Kan saya ada teman juga, Bang. Oh, Ibu ada teman juga ya. Nah, kira-kira Anies Baswedan ini ya terakhir ini Bu ya. Anies Baswedan kok mau ya Bu memimpin ormas yang jelas-jelas ya itu representasi dari 2 ormas terlarang yang sudah dibubarkan oleh pemerintah. Apa tujuannya sebenarnya? Apakah dia menganggap inilah saatnya dia kembali turun ke politik praktis lagi karena selama ini kan memang nggak ada kendaraan, nggak ada juga yang memberikan tumpangan di partainya, ya kan? Apakah ini Anies memang berhasrat lagi untuk tarung di 2029? Udah pasti. Udah pasti. Dia sangat berhasrat untuk menjadi pemimpin. Apalagi dia ini orang yang senang sekali kalau diangkat-angkat gitu. Jadi gerakan rakyat ini, ormas ini, memang sengaja dibuat untuk mendukung Anies Baswedan menjadi calon presiden yang akan datang. Anies punya niat menjadi presiden tidak hanya sekarang-sekarang ini Bang, dari dulu. Dari dulu. Hanya saja kan dia memang elektabilitasnya dulu itu kan belum kelihatan. Tapi kan nama dia sudah mulai muncul di tahun 2000-an tuh udah mulai muncul nama dia. Tapi kan jelek nama dia. Dulu Anies itu namanya muncul sebagai apa? Sebagai Islam liberal. Itu ada catatannya waktu saya masih gabung dengan HTP itu Anies tuh masuk daftar Islam liberal tuh Anies Baswedan. Terus ada lagi tuh ulama-ulama NU itu masuk Gus Dur. Masuk ke dalam Islam liberal. Catatan saya dulu waktu masih di FPI HTI, orang-orang yang dicatat sebagai Islam liberal yang patut diawasi. Tapi sekarang Anies bisa melebur dengan mereka. Artinya apa? Memang Anies sebegitu besarnya keinginan dia untuk menjadi presiden di Republik ini. Sementara dia tidak punya partai dan dia tidak mau keluar modal sedikit pun dalam bermain politik di Indonesia. Kalau Pak Jokowi kan masih bermodal, masih ngeluarin modal waktu jadi gubernur. Ratusan miliar, karena Pak Jokowi kan orang kaya. Kalau Anies sama sekali nggak punya modal, bukan sebenarnya punya duit, tapi dia nggak mau keluar duit. Sehingga siapa saja yang mau membantu dia untuk naik, ya dia ikuti. Tanpa berpikir panjang. Nah, tadi pagi saya melihat videonya Bu DJ. Ya semacam satir gitu ya. Seorang tersangka korupsi didatangi oleh orang-orang yang katanya pejuang demokrasi. Ya mendatangi Tom Lembong gitu, memberikan dukungan ke Tom Lembong. Di situ ada Said Didu, ada Anies Baswedan, ada Refli Harun, ya kan? Dan lagi bermesraan dengan Tom Lembong sebagai teman akrab gitu lah, dan memberikan dukungan dan pembelaan. Apa maknanya buat ibu itu? Nah ini kan lucu ya. Menurut saya ini lucu. Mereka kan selalu teriak-teriak Jokowi koruptor. Mereka belain koruptor. Ya sudah jelas dalam proses sidang. Jelas di sidang dia terbukti dia melancarkan impor, nanda tangani dan bekerja sama bukan dengan BUMN tapi bersama dengan swasta. Jelas itu kejahatan tapi masih dibela oleh mereka. Artinya apa? Ini kan mereka lagi mencari momen karena sekarang pendukung mereka kan sedang mendukung Tom Lembong. Apa salahnya kalau mereka juga dukung Tom Lembong gitu? Sekarang kan lagi diangkat-angkat Tom Lembong. Gara-gara apa? Mas Gibran nyebut-nyebut Tom Lembong waktu debat. Jadi dianggapnya Tom Lembong itu bagian dari mereka. Jadi harus didukung. Mau dia koruptor kayak bajingan kayak sekali. Jadi bagi mereka, event orang itu koruptor, bajingan, segala macam,
selagi punya kepentingan yang sama harus kita dukung kita. Berarti memang Anies Baswedan dalam dirinya menghalalkan segala cara. Betul. Itulah seorang Anies Baswedan di mata Ibu Betul. DJ. Dan Ibu nggak meragukan itu ya. Tidak ragu sama sekali. Bukan itu sebuah hoax atau fitnah. Bukan fitnah, dan ini udah jelas-jelas di depan mata kita kok. Seperti itu beliau itu. Memang tidak layak untuk tidak didukung. Artinya sangat berbahaya kalau kemudian politik kita ke depan ini masih mengedepankan politik identitas seperti itu, politik agama yang jelas-jelas dari 4 pemilu ya itu sudah terbukti kan nggak laku gitu loh, ya kan. Dan alhamdulillah sih sebagian besar masyarakat Indonesia Masih waras lah, ya kan, tidak mau terjebak di dalam politik identitas. Bisa kita bayangkan kalau Indonesia kemudian terjebak dalam politik identitas seperti itu, karena kita sangat plural, betul ya kan, sangat majemuk. Kita nggak hanya multi dalam agama dan keyakinan, kita suku, etnis, ya kan, bahasa sangat beragam sekali. Dan bisa bayangkan kalau itu kemudian ya berhasil. Artinya apa? Target dari negara asing, negara luar membuat Indonesia ini pecah, ya kan, berantakan, akan berhasil. Betul. Makanya kantor HTI adanya di London. Terakhir ada pesan apa Bu DJ untuk Pak Prabowo dengan situasi ini? Saya doain aja buat Pak Prabowo supaya Pak Prabowo tetap tegak lurus bersama Pak Jokowi, kemudian tetap konsisten dengan program-program yang sudah dijalankan di era Pak Jokowi, kemudian dilanjutkan di saat ini supaya negara kita bisa menuju ke 2045 sebagai negara yang tangguh. Baik, terima kasih Bu DJ Anak Jenderal ya atas diskusinya. Nah, penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia, yang menarik bagi saya statement dari Bu DJ yang tadi tentang statement atau sikap atau declare-nya Mas Gibran ya pada saat bertemu dengan teman-teman YouTuber ya di kantor Wapres baru-baru ini. Kepada teman-teman itu Mas Wapres mengatakan nggak apa-apa, saya ingin dimaksudkan, difitnah dengan segala macam cara, nggak apa-apa, saya menerima itu, ya kan. Tapi kalau Pak Prabowo yang disinggung, Pak Prabowo yang menjadi target, saya akan turun, saya akan paling di depan, akan mengawal. Saya pikir itu luar biasa. Artinya Mas Gibran memang terbukti ya sebagai wakil presiden, ya kan, dia adalah barisan terdepan yang paling awal membela Pak Prabowo. Saya pikir itu yang harus kita catat sebagai seorang komitmen anak muda ya menjaga pemimpin nasional. Demikian kira-kira kesimpulannya. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita bertemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.